Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari videonya Christian Daily Channel. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Oke blessed people, di awal video ini gue mau kasih tahu nih buat lo yang lagi nonton video ini bahwa temanya tidak mengikuti trial by error dulu karena ada requestan tema dari blessed people yang dengerin live-nya Christian Daily Channel. Dia minta untuk ngebahas tentang heart of worship atau hati seorang penyembah. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi tak dulu deh. Berkaitan dengan hal ini juga, gue kembali ingetin buat blessed people, kalau misalnya ada tema atau pembahasan khusus yang pengen banget dibahas di videonya Christian Daily Channel, langsung aja komen di kolom komentar tentang tema apa. Nanti gue pasti bakal berusaha untuk membawakannya dalam video Christian Daily Channel. Kayak yang satu ini, bertema Heart of Worship. Heart of Worship, hati seorang penyembah. Berbicara tentang hati, itu ada kaitannya, gak bisa lepas dengan karakter, ya kan? Karena bagaimana caranya kita bisa mengetahui isi hati seseorang? Itu bisa kelihatan dari karakter atau buahnya. Iya, buahnya. Gak percaya? Kalau lo gak percaya, yuk langsung aja kita baca ayatnya yang gue dapat dari Amsal 4 ayat 20-23. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjadi jauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Itu adalah pembacaan dari Amsal pasal 4 ayat 20-23. Tapi ayatnya bukan cuma itu aja, berkaitan dengan bagaimana cara kita mengetahui isi hati seseorang, karakter seseorang, itu dari buahnya, ya. Dan kita bisa lihat dari Matius pasal 12 ayat 34-37. Di sini firman Tuhan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena diucapkan mulut itu meluap dari hati. Nah, ini dia. Jadi nyambung ya. Bicara tentang heart of worship, hati sebagai seorang penyembah itu berarti bicara tentang karakter, berarti itu bicara tentang buah roh, ya kan? Karena sangat nggak mungkin seseorang memiliki heart of worship. Kadang nggak mungkin seseorang memiliki hati sebagai penyembah kalau karakternya buruk, kalau buahnya buruk. Itu nggak mungkin. Jadi ini adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan juga. Jadi kalau ada blessed people, anak-anak muda,
yang pengen memiliki hati sebagai penyembah, kuncinya satu, miliki karakter. Gitu aja, daripada bingung perkara hati lagi, ya kan? Hati orang kan siapa yang tahu, gitu lagi ntar pembahasan, ya kan? Jadi bicara tentang hati sebagai seorang penyembah, kita harus perbaiki karakter kita. Kalau karakter kita udah baik, berdampak pada buah, dan di situ kita memiliki hati sebagai seorang penyembah. Gue mau kasih tahu ciri-ciri dari seseorang yang memiliki hati sebagai penyembah. Heart of worship. Kita langsung mulai pada poin yang pertama. Poin yang pertama berkaitan dengan seseorang yang memiliki hati sebagai seorang penyembah. Dia nggak bakalan suka untuk menghakimi keluar. Gue ulangi ya. Poin yang pertama, ciri-ciri yang pertama sebagai seorang yang punya hati sebagai seorang penyembah adalah dia nggak suka untuk menghakimi keluar. Maksudnya gimana sih? Sebelum ke maksudnya itu apa ya, gue bakal coba mulai dari kata menghakimi. Menghakimi itu punya akar atau kata dalam bahasa Yunani adalah krino. Di mana krino ini memiliki arti ada 7 kurang lebih. Yang pertama, menilai atau mempertimbangkan. Yang kedua, mengkritik. Yang ketiga, mewasiti. Yang keempat, menduga. Yang kelima, berpendapat. Yang keenam, memutuskan. Dan yang ketujuh, membedakan atau memisahkan benar dan salah. Itu adalah akar kata atau menghakimi. Arti menghakimi dari bahasa Yunani, yaitu krino. Nah, ngomong-ngomong, seseorang yang punya hati sebagai seorang penyembah itu tidak akan suka untuk menghakimi keluar, melainkan ke dalam. Karena ketika kita jadi orang yang suka menghakimi keluar, besar kemungkinan orang itu adalah orang yang tidak memiliki belas kasihan. Oh iya, jelas. Orang yang suka menghakimi keluar, dia tidak akan pernah punya belas kasihan. Maaf nih, beberapa kasus berkaitan dengan menghakimi keluar, itu kadang ada yang secara langsung, secara tidak langsung. Ada yang secara tersurat atau tersirat. Nah, ini yang perkara yang tersirat ini, yang kadang suka tidak kita sadari. Maksudnya baik, tapi karena caranya salah, jadi salah semua. Yang baik itu juga jadi gak baik. Contoh, ketika lo dapet teguran firman, lo dengar dari mana aja deh. Di gereja, di komsel, di YouTube. Bagaimana respon hati lo? Seseorang yang punya hati sebagai penyembah, dia gak bakalan pernah melemparkan apa yang dia dapat kepada orang lain. Ketika lo nonton atau membaca sesuatu, mendengar sesuatu, terus lo langsung bilang, wah, harusnya kakak gue denger ini nih, harusnya pacar gue denger ini nih. Aduh, sayang banget nih ya, bokap gue gak nonton. Aduh, nyokap gue gak nonton lagi. Gue share biar dia nonton. Itu adalah ciri khas orang yang suka menghakimi. Dan orang yang menghakimi mayoritas adalah orang yang gak punya belas kasihan. Gue kalau dapat sesuatu dan gue lempar kepada orang lain, gue sangat sadar, mengakui kalau pada saat itu gue gak punya rasa mengasihi kepada siapa yang gue lempar. Misalnya gue dapat denger firman di komsel, gue langsung ngomong, wih gila nih bapak gue banget, gila nih mamah gue banget, ini harusnya bapak emak gue denger nih. Misalnya ya, misalnya. Dan pada saat itu gue menyadari kalau gue tidak dalam posisi mengasihi bapak dan mama gue, bokap dan nyokap gue. Gue gak tahu lo kayak gimana, tapi itu berdasarkan pengalaman gue. Ketika gue menghakimi seseorang, bahkan dengan ayat sekalipun, itu posisinya gue tidak sedang mengasihi orang tersebut. Jadi jangan pernah melempar apa yang kita dapat kepada orang lain. Ya.
Karena dengan begitu, lo gak punya hati sebagai seorang penyembah. Dan berikutnya kita bakal baca ayat yang terdapat dari Matius pasal 7, ayat yang ketiga. Masih berkaitan dengan heart of worship. Di sini firman Tuhan mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini ngomong-ngomong tentang penghakiman nih. Kadang orang suka begitu, ya kan? Ketika kita suka menghakimi keluar, maka kita akan jadi orang yang tidak objektif terhadap diri sendiri. Kita gak bakal bisa menilai diri kita dengan objektif. Karena heart of worship itu bisa kita rasakan dalam diri kita sendiri. Kalau kita mampu untuk menilai diri kita secara objektif. Gimana caranya supaya kita mampu menilai diri kita secara objektif? Jangan menghakimi. Jangan. Karena kalau kita menghakimi, gue ulangi, kita tidak akan bisa menilai diri kita secara objektif. Dan akhirnya seperti ayat ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok lo di mata lo aja lo gak bisa lihat, lo gak bisa tahu. Selumbar dengan balok tuh beda loh. Lo ngeliat hal kecil di orang lain, lo bisa koreksi, lo bisa hakimi. Tapi yang segede balok, lebih gede kasusnya daripada orang tersebut, lo gak bisa lihat. Padahal itu udah dalam diri lo. Inilah ciri-ciri orang yang tidak memiliki hati sebagai seorang penyembah. Sukanya menghakimi keluar, tidak ke dalam. So di poin yang pertama berkaitan dengan heart of worship. Ciri atau tanda orang yang memiliki hati sebagai penyembah, tidak menghakimi keluar, tapi ke dalam. Lo dapat firman Tuhan ke dalam. Iya, gue gitu gak sih? Aduh, jangan sampai deh. Iya, jangan sampai deh gue kejadian kayak gitu. Kalau ada orang sharing sama lo, ngacanya tuh ke dalam. Ada satu postingan di Instagram yang sedang membahas beberapa poin, yaitu tentang 5 level dalam mendengar. Nah, di sini di slide yang pertama dibilang mau ngomong, bukan mau dengar. Ya, yang kedua, nanggepin diri sendiri. Yang ketiga, kasih saran entah cocok atau enggak. Yang keempat, dengar dan gali. 5, dengar dan pahami. Di slide terakhir dikasih pertanyaan, kamu lagi belajar di level mana nih? Gitu, komen di bawah ya. Gitu. Nah, di situ gue komentar. Komentar gue adalah gini, gue sedang ada di level mawas diri. Maksudnya mawas diri itu apa? Orang curhat sama gue, jangan sampai gue ngelakuin apa yang dicurhatin sama orang tersebut. Dimana orang rata-rata kalau curhat itu perkara masalah, ya kan? Curhat itu bicara tentang sebuah masalah yang dia alami, dia butuh jalan keluar. Nah, gue sedang ada di level mawas diri, berjaga-jaga. Jangan sampai masalah yang orang alami, kendala yang orang alami itu terjadi dalam hidup gue. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang kebal akan dosa, kebal akan kemunduran rohani. Gitu. Nah, seseorang yang memiliki hati sebagai penyembah, dia akan menghakiminya ke dalam. Apa yang kita masukkan ke dalam, itu akan terpancar keluar. Gitu gak sih? Apa yang kita lakukan di luar, itu memancarkan di dalam. Kan begitu, bos. Iya kan? Yang kita lakukan di luar itu adalah cerminan yang ada di dalam. Nah, apa yang kita masukkan ke dalam itu akan keluar. Nah, ini dia nih masalahnya. Gitu. Jadi, ketika lo menghakimi orang, ya udah kelihatan bahwa di dalam hati lo tuh nggak ada belas kasihan. Bahwa di hati lo tuh nggak ada hati sebagai orang penyembah. Nah, ketika lo menghakimi diri lo sendiri dalam arti memberikan penilaian, mengkoreksi diri lo sendiri, maka itu akan keluar. Gue gak mau sampai kejadian si A.
gue lakuin. Si B bilang atau ngelakuin apa, gue gak mau lakuin. Ke dalam. Bukan ketika ada orang, gue lagi terikat pornografi, ini gue pengen lepas tapi gimana ya, susah gitu. Daripada gue bilang, lu parah Bor, gitu loh, lu tau gak sih lu berdosa banget. Mending gue ke dalam. Do, jangan sampai lo masuk dalam masalah itu. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Balik lagi, seseorang yang memiliki hati sebagai penyembah, dia akan selalu sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang kebal akan dosa, gak mungkin mengalami kemunduran rohani. Dia akan sadar bahwa dia tetap memiliki kemungkinan untuk mengalami kemunduran rohani, gitu ya. Dan poin yang kedua, sebagai poin yang terakhir, berbicara tentang heart of worship. Ciri-ciri dari orang yang memiliki hati sebagai penyembah adalah suka berdoa. Iya, suka berdoa. Di mana pemahaman kita atau dalam video-video Christian Daily, gue pernah bilang dan gue pakai sampai hari ini, pemahaman berdoa itu bukan bicara tentang posisi. Mau lo sambil tengkurap, mau lo sambil kayang, mau lo sambil naik motor, mau di pesawat terbang, mau dalam kereta, itu perkara lain. Yang dibicarakan tentang berdoa itu adalah hubungan. Jadi orang yang memiliki hati sebagai penyembah, dia suka berhubungan dengan Tuhan. Dia suka membangun koneksi dengan Tuhan. Dia selalu memiliki kehausan untuk connect dengan Tuhan. Gak mau lost koneksi. Bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa membangun koneksi bersama dengan Bapa kita, Raja kita, Tuhan kita, tanpa terbatas ruang dan waktu, tanpa terbatas oleh situasi dan kondisi. Dan gak pernah kaget dengan yang namanya virtual. Kenapa? Ya karena selama ini emang kita berhubungan sama Bapa kita gak virtual. Emangnya kita berhubungan sama Bapa kita tuh berhadap-hadapan, muka dengan muka? Kan enggak, virtual bos. Makanya bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Bener enggak? Nah, yang jadi permasalahan berkaitan dengan hubungan dengan Bapa, kalau kita di masa pandemi ini kaget, bingung, kalang kabut, gimana caranya ya gue bisa berhubungan dengan Bapa kalau semuanya serba virtual gini. Gue gak bisa ke gereja nih, gak bisa ketemu-temu sama orang-orang lagi nih. Itu berarti ada satu pertanyaan. Lalu hubungan sama Bapa selama ini gimana? Jangan-jangan selama ini lu gak berhubungan sama Bapa. Lu cuma bentuknya aja kelihatannya doa, tangan dilipat, tutup mata, padahal hati enggak. Perihal tentang doa, dimana penekanannya itu bukan bicara tentang bentuk badan atau posisi doa kita. Penekanannya ya, meskipun disebutkan, tapi penekanannya adalah bukan hanya tentang itu, tapi juga bicara tentang isi doa kita. Kalau lo berhubungan sama Tuhan masih bertele-tele, berarti lo gak kenal Tuhan. Lah selama ini lo doa sama siapa? Lo minta ampun dosa sama siapa selama ini? Lanjut. Ini bicara tentang isi, bicara tentang kualitas. Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang heart of worship, ada 2 poin ya. Gue ulangi sekali lagi. Yang pertama, orang yang memiliki hati sebagai penyembah, dia tidak akan suka untuk menghakimi keluar, tapi ke dalam. Lebih suka mengkoreksi dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia adalah orang yang suka berdoa. Dia adalah orang yang suka untuk membangun hubungan dengan Bapa, karena dia sangat tahu, aku tanpa Tuhan itu nothing. Bukan aku tanpa pacarku aku nothing, bukan. Lo tanpa pacar lo tetap luar biasa kok. As long as lo bersama dengan Bapa lo tetap gitu loh. Nah, ini adalah ada sedikit pembahasan tambahan berkaitan dengan heart of worship. Nih anak-anak muda lo dengerin baik-baik ya. Kalau lo punya heart of worship,
lo bakal lebih tertarik untuk ngeghosting isi hati Tuhan daripada ngeghosting sosial media mantan, pacar, atau cem-ceman lo. Iyalah, hati seorang penyembah, dia suka berhubungan dengan Bapa. Kalau ternyata sosial media, postingan pacar lo, postingan mantan lo, postingan cem-ceman lo masih lebih menarik daripada isi hati Tuhan buat lo, berarti lo gak punya heart of worship. Simple aja. Jadi gimana? Masih suka ngeghosting sosial media pacar? Harusnya sih jangan. Oke, blessed people. Jadi video untuk pembahasan heart of worship yang di request oleh blessed people di live-nya Christian Daily sudah selesai. Mudah-mudahan pemaparan atau sharing kita tentang heart of worship ini bisa dipahami, dan bukan hanya dipahami tapi juga bisa kita berlatih untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ini bukanlah hal yang mudah. Semua dalam kebenaran firman itu untuk kita lakukan bukanlah hal yang mudah. Tapi itu bukanlah menjadi tameng untuk kita, menjadi alasan untuk kita berhenti melakukan firman. Ya, harus tetap lakukan. Kalau kayak iklan ya, ada iklan tuh susu, dia bilang jatuh, bangkit lagi. Nah gitu dong ya. Kalau kita ada kegagalan dalam menerapkan kebenaran firman, bukan jadi nyerah. Karena apa? Karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. Jadi dalam mengikut Tuhan gak ada kata menyerah. Ketika kita mau memutuskan, ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, no turning back. Dan sebagai penutup, gue akan mengatakan, dan akan selalu gue katakan nih, ya, jangan pernah menyerah. Karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain juga lonceng notifikasi biar blessed people bisa update tentang video-video terbaru dari Christian Daily Channel. Gue Unedo Tesalonika, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you, and as always, keep the faith.